Hai, saya Kathy, kembali dengan topik tips untuk menang dari krisis. Hari-hari ini banyak yang kasih tahu saya bahwa saya nampak segar dan cerah. Sungguh saya sangat berterima kasih atas pujian teman-teman. Saya harus jujur ya, bahwa beberapa tahun yang lalu saya pun pernah mengalami krisis yang berat, yaitu masalah yang datang silih berganti. Sebagai manusia rasanya sudah tidak berdaya dan sedih sekali. Curhat dengan orang yang dekat bukan dihibur, malah dihakimi atau direndahkan. Rasanya dunia ini jadi gelap dan tidak tahu harus kemana lagi. Untung masih ada teman yang baik, walaupun hanya teman biasa yang sederhana, tapi tulus hatinya. Kata-katanya sangat membangun atau memberi semangat. Banyak yang curhat kepada saya krisis yang dialami hari-hari ini. Krisis keuangan, krisis hubungan suami istri, krisis pengangguran, krisis jati diri, dan krisis kesehatan dan lain-lain. Saya ingin sharing bahwa setiap orang pasti mendapat krisis atau harus melalui krisis. Tetapi kita tidak tahu waktu dan juga jenis krisisnya. Kita tidak bisa menghindar. Krisis ada yang datang dengan izin Tuhan, ada yang berat, ada yang ringan, yang diberikan sesuai dengan kekuatan kita. Tujuannya karena ingin membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Ada juga krisis yang dapat diduga ya, atau diantisipasi karena hasil perbuatan sendiri. Contohnya krisis keuangan. Menanam modal di tempat yang salah atau investasi yang berisiko tinggi. Seluruh uangnya diinvestasikan di tempat yang sama, sehingga tidak ada uang cash di bank. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Bermain judi atau investasi di tempat penipu atau investasi bodong. Krisis karena di PHK pasti cukup berat jika tidak ada pemasukan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nomor 2, krisis hubungan suami istri. Salah satu pasangan sering selingkuh dan dapat dirasakan oleh partnernya. Suami atau istri sering berkata kasar, menikah karena kasihan, dijodohkan oleh orang tua, tanpa ikatan batin atau cinta. Pribadi atau kebiasaan yang berbeda. Contohnya si suami tidak dermawan, sedangkan si istri seorang yang murah hati. Dan jika uang mereka disatukan sering terjadi konflik atau perselisihan. Perbedaan umur yang jauh atau edukasi, pasti akan ada gesekan, cepat atau lambat dalam beberapa hal. Jika si istri udah terbiasa hidup nyaman, tiba-tiba suami bangkrut atau kena PHK, hubungan juga bisa dalam krisis. Di sini saya tidak akan membahas krisis kehidupan secara detail, tapi saya percaya bahwa krisis kehidupan yang kita alami akan berlalu. Jangan percaya ya bahwa ada orang yang luput dari krisis kehidupan. Karena masih banyak orang yang munafik atau lebay karena ingin jaga image, jadi mereka pura-pura bahagia. Saya ingin bagikan beberapa solusi untuk bisa menang atau bisa melewati krisis dengan sukses sesuai dengan pengalaman saya ya. Nomor 1, sabar dan tegar. Jangan pernah berpikir untuk menghindar dari krisis atau masalah. Yang kita harus lakukan adalah berdoa kepada Tuhan agar diberi kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup yang silih berganti, dan mau sabar menunggu pemulihan Anda sesuai dengan waktu Tuhan. Nomor 2, belajar dari pengalaman. Mau selalu belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang menyebabkan kita jatuh. Nomor 3, rendah hati. Rencana kita saling berbeda dengan rencana Tuhan. Krisis bisa menjadi berkat bagi hidup kita karena dengan proses hidup yang berat akan membentuk kita menjadi seorang yang rendah hati, apalagi Anda seorang yang sombong sebelumnya. Nomor 4, mau introspeksi diri daripada selalu menyalahkan orang lain. Kita sering fokus kepada kesalahan orang daripada kesalahan sendiri. Nomor 5, mau selalu menjadi berkat walau dalam keadaan sulit. Manusia condong untuk menjadi tidak peduli atau egois pada saat dalam kesulitan. Padahal
tanpa disadari Tuhan sedang menguji pikiran dan hati kita. Walau mengalami banyak masalah, memang sulit untuk perhatikan keadaan orang yang prihatin. Percayalah, segala sesuatu yang Anda lakukan, anggaplah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya yakin Tuhan akan memulihkan keadaan kita jika kita mau berubah dengan menjaga hati, pikiran, dan tindakan sesuai dengan kehendak-Nya. Saya berharap dengan beberapa tips ini, cepat atau lambat, akan terjadi pemulihan dalam hidup Anda. Semoga tips ini berkenan bagi Anda. Salam dari saya dan sampai jumpa lagi.